Halo sahabat pojok film. Di video kali ini, saya akan membuat alur cerita film, yang berjudul Night Books. Film ini bercerita tentang seorang anak, yang suka menulis cerita horor, dan tiba-tiba diculik seorang penyihir perempuan. Sebelum lanjut jangan lupa buat yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di sebuah apartemen, ada seorang anak bernama Alex, yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Di malam itu, mereka sedang membicarakannya. Mereka khawatir karena Alex terlihat aneh. Alex sangat suka dengan hal berbau mistis, bahkan ia sering menulis cerita horor, dan tanpa disengaja, Alex mendengar yang dibicarakan orang tuanya. Alex memasukkan buku-buku tersebut. Alex pergi dari rumah, tanpa diketahui orang tuanya. Alex masuk ke lift, untuk turun ke bawah, tetapi lift berhenti tiba-tiba, di sebuah lantai. Ketika lift terbuka, di lantai itu keadaan sangat gelap, dan Alex berusaha menutup lift, tetapi tidak bisa. Alex masuk ke ruangan itu. Alex melihat sebuah TV yang menyala, dan terlihat sepotong kue di meja. Alex memakan kue tersebut. Tiba-tiba Alex pingsan, dan begitu tersadar, ia berada di sebuah ruangan. Ia berusaha keluar dari ruangan itu, tetapi pintu terkunci. Alex sangat ketakutan. Alex terkejut melihat sosok menakutkan. Ternyata itu topeng yang dipakai seorang wanita. Wanita ini mengaku ia seorang penyihir. Tiba-tiba Alex diangkat dengan kekuatan sihir, dan diancam akan dibunuh. Alex bercerita bahwa ia suka menulis cerita horor. Wanita sihir itu melepaskan Alex, dan ia tertarik dengan kebiasaan Alex, dan ia akan membiarkan Alex hidup asal Alex bisa menulis cerita horor. Jika cerita horor Alex tidak menarik, maka wanita sihir itu akan mengakhiri hidup Alex. Alex tertidur, dan tiba-tiba terbangun. Tiba-tiba seekor kucing menyerangnya. Kucing itu menghilang. Tiba-tiba kucing tersebut menyerang Alex kembali. Alex melihat beberapa boneka miniatur anak-anak. Tiba-tiba anak perempuan muncul. Anak perempuan tersebut masuk ke sebuah ruangan, dan Alex mengikutinya. Mereka berbincang. Anak perempuan tersebut bernama Yasmin. Anak tersebut ternyata nasibnya sama. Ia ditahan oleh wanita sihir itu. Yasmin bercerita tentang seekor kucing. Kucing tersebut mata-mata wanita sihir, yang sering muncul secara tiba-tiba. Yasmin bercerita wanita tersebut bernama Natasha, dan ia suka menculik anak-anak hanya untuk dijadikan hiburan. Jika ia suka terhadap apa yang dibuat anak-anak, maka mereka akan tetap bertahan hidup. Sebaliknya maka ia akan menyihirnya. Alex dan Yasmin masuk ke sebuah ruangan, yang dipenuhi buku-buku. Di sana banyak buku-buku horor. Yasmin memberikan buku dan pulpen, agar Alex segera menulis cerita seram, untuk dibacakan pada Natasha malam nanti. Yasmin mengatakan, jika Alex ingin tetap hidup, Alex harus menulis cerita seram, untuk Natasha si penyihir. Alex melihat si penyihir keluar ruangan. Alex berpikir untuk kabur, dan ia berpikir pintu itu pintu keluar. Setelah penyihir masuk, Alex berlari menuju pintu itu, dan tiba-tiba Alex terjatuh. Karena pintu tersebut berubah jadi tembok, Natasha si penyihir datang, dan mengatakan, Alex agar jangan coba-coba kabur, karena tidak ada jalan keluar untuk kabur. Natasha terlihat marah, dan Alex ketakutan. Penyihir itu menunggu Alex di sebuah ruangan, dan Alex siap dengan cerita-cerita yang ia buat. Alex mulai membacakan cerita pertamanya, tentang taman bermain. Natasha menghayati cerita itu. Tiba-tiba cerita itu berakhir. Natasha marah, karena cerita itu berakhir bahagia. Natasha mengangkat Alex, dan Alex segera merubah cerita tersebut, menjadi tidak bahagia, dan akhirnya, cerita itu membuat penyihir puas. Alex dilepaskan. Yasmin kesal pada Alex, karena Alex mengadu, ada seseorang, yang terus menatapnya, dan Natasha mengancam Yasmin. Alex mengikuti Yasmin. Alex meminta maaf, tetapi Yasmin terlihat masih marah. Alex melihat ke langit-langit perpustakaan, dan ia naik ke atas, dan berpikir, ada apa di langit-langit itu? Alex membaca sebuah buku. Dan di halaman buku itu ada tulisan tangan. Alex kembali ke bawah, membawa buku, dan membaca pesan yang ada di buku itu. Yasmin datang. Alex bertanya pada Yasmin, kenapa ia bisa terjebak di tempat ini? Yasmin pun berkata, ia terjebak karena mencium aroma makanan kesukaannya. Yasmin pergi keluar. Malam Alex harus menceritakan cerita seram kepada Natasha. Natasha menyukai cerita horor yang Alex baca, dan suatu pagi, Alex menemukan buku yang berisi petunjuk dari seseorang. Tiba-tiba Yasmin memanggil Alex. Alex terkejut dan buku tersebut jatuh. Alex bergegas turun. Yasmin dan Alex pergi ke sebuah ruangan,
di sana tempat bibit tanaman milik Natasha. Yasmin meminta tolong, agar Alex membantu menghancurkan telur-telur. Mereka memetik secara perlahan, dan meletakkan di tanah dengan hati-hati. Ketika Yasmin mengambil kembali telur, Yasmin terpeleset, dan telur tersebut terlempar. Alex berusaha menangkapnya, tetapi telur tersebut terjatuh keras, sehingga telur tersebut menetas, dan binatang penghancur itu keluar, dan telur lainnya terjatuh. Alex dan Yasmin berusaha menghancurkan telur-telur itu, binatang tersebut mulai berkeliaran. Alex dan Yasmin panik dan ketakutan, dan ia pergi dari ruangan itu. Leonor si kucing berusaha membantu, tetapi ia terjebak di sarang ulat sutra. Alex menyelamatkan Leonor dari sarang ulat itu. Tiba-tiba, Natasha menarik Alex dan Yasmin dengan kekuatan sihirnya. Natasha marah karena kebunnya rusak. Alex dan Yasmin disiksa. Tak lama Natasha melepaskan sihirnya. Natasha pergi dan Yasmin meminta maaf pada Alex, karena Alex terlibat dalam urusannya, dan Yasmin minta agar Alex mengurus urusan masing-masing. Yasmin pergi. Di malam hari, Alex mendengar suara ribut. Alex membuka pintu, dan ternyata itu binatang yang terlepas. Alex berusaha menangkapnya, dan Alex berhasil membunuh binatang itu. Alex terkejut karena binatang tersebut telah menghancurkan buku cerita horor miliknya. Alex kembali ke perpustakaan. Yasmin datang dan memberikan obat ramuan untuk mengobati Alex yang terluka akibat binatang. Alex mengoleskan obat tersebut ke lukanya dan juga mengobati Leonor. Yasmin tidak setuju. Alex berkata tidak apa-apa. Alex berkata pada Yasmin bahwa ia sudah tidak punya cerita apa-apa. Yasmin kaget karena dikiranya Alex masih punya banyak cerita. Alex bercerita bahwa buku ceritanya sudah hancur oleh binatang pemusnah. Alex berkata harus kabur. Yasmin bercerita tentang kenapa ia bisa terjebak di tempat ini. Mereka dulu berempat ada di sini, namun satu persatu mulai dikutuk oleh penyihir Natasha, karena Natasha tidak tertarik dengan cerita mereka, dan tinggal tersisa Yasmin untuk membantu Natasha si penyihir. Alex mengajak Yasmin untuk mencari petunjuk dan membaca pesa dari orang yang pernah terjebak. Di situ, Alex melihat gambar kalung. Alex dan Yasmin mulai mencari petunjuk, dan mereka menemukan petunjuk. Di sana tertulis cara agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Dan Yasmin akan membuat ramuan sesuai petunjuk di buku itu. Alex mencari tahu bahan yang harus dibuat. Alex membuat cerita yang menyindir bahan-bahan itu. Malamnya Alex mulai membaca yang ia tulis siang tadi, dan akhirnya Alex dapat menemukan bahan-bahan yang dapat digunakan. Alex memulai misi mereka, dan mereka masuk ke ruangan kebun bibit, dan membuat ramuan agar mereka bisa keluar dari tempat Natasha. Di malam hari Alex dan Yasmin menyiapkan makan malam untuk Natasha. Alex mencampurkan ramuan ke gelas yang berisi limun, tetapi minuman itu berubah warna jadi hijau. Alex ketakutan, karena ia tidak punya cerita malam ini. Yasmin memberikan makanan buat penyihir, dan ia terlihat curiga pada Yasmin. Alex membuang minuman tersebut, dan ramuan sudah hilang di bawah Leonor. Alex menemui penyihir itu. Alex membuka buku, dan berpikir apa yang harus ia baca. Natasha terlihat tidak sabar dengan cerita Alex. Alex mengarang cerita. Tiba-tiba Natasha mengambil buku Alex, dan menanyakan di mana tulisan cerita yang Alex ceritakan. Alex dan Yasmin ketakutan. Natasha marah, tapi tiba-tiba Natasha jatuh dan pingsan, seperti tertidur. Ternyata Leonor membantu Alex mengganti botol kabut dengan ramuan buatan Yasmin. Leonor ikut pingsan. Kedua anak itu mengambil kunci dan berlari keluar ruangan, dan membuka pintu. Mereka senang bisa keluar rumah penyihir. Ternyata mereka masih berada di rumah penyihir, dan mereka hanya ada di ruangan berbentuk hutan. Mereka melihat sebuah rumah. Alex dan Yasmin masuk ke rumah itu, dan di rumah itu, mereka memakan makanan di rumah itu. Alex tiba-tiba pingsan. Saat ia tersadar, ia berada di sebuah ruangan, dan ia sendirian. Alex mencari Yasmin dan Leonor. Yasmin ternyata sudah dikurung Natasha. Alex melihat peti mati, yang di dalamnya ada seseorang. Alex penasaran dengan peti itu. Natasha menjawab bahwa yang di dalam peti itu adalah penyihir asli. Alex heran mendengarnya. Natasha bercerita bahwa ia yang menulis pesan di buku-buku itu. Saat ia terbebas dan ia pulang ke rumahnya, kedua orang tuanya sudah tidak ada. Ia tidak tahu harus kemana, dan memutuskan kembali ke rumah penyihir itu. Tiba-tiba rumah berguncang. Natasha meminta Alex membaca cerita seram, agar penyihir itu tertidur panjang. Tetapi Alex berkata, ia tidak punya cerita, dan Alex terpaksa menceritakan kisah hidupnya. Alex terhanyut dalam ceritanya. Alex bercerita dengan akhir bahagia, dan ruangan berguncang hebat. Tiba-tiba peti penyihir itu hancur. Yasmin terbebas. Mereka lari keluar ruangan. Penyihir itu keluar dari peti, dan marah kepada Natasha,
kedua anak itu berlari keluar dari tempat itu. Akan tetapi penyihir asli itu terus mengejar mereka, dan penyihir tersebut berhasil menangkap mereka, dan akan membunuh Alex dan Yasmin. Tiba-tiba Leonor menyerang penyihir itu, tapi penyihir itu bisa melawan Leonor. Alex berpura-pura membaca, dan membuka pintu pemanas. Penyihir itu mendekat. Alex melempar buku itu ke api. Penyihir berusaha mengambil buku itu. Alex dan Yasmin berusaha mendorong penyihir. Penyihir berhasil didorong, dan ia meronta-ronta. Tapi pintu ditahan Alex dan Yasmin, dan mereka berhasil menyingkirkan penyihir tersebut, dan akhirnya Alex dan Yasmin berhasil keluar dan pulang. Orang tua Alex sangat senang melihat Alex kembali. Sekian alur cerita dari film ini. Sampai berjumpa.